Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasib makhluk, terutama yang disebut manusia, semua kelak akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimintai satu pertanggungjawaban. Sebagaimana tersebut di dalam surat Yasin ayat ke-32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Kelak manusia akan dikumpulkan dari zaman-zaman terdahulu, dari zaman Nabiullah Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai manusia akhir zaman. Mereka dikumpulkan menjadi satu di tanah yang rata, di tanah yang tidak ada sedikit pun batu yang menjulang, di tanah yang tidak ada sedikit pun tanah yang menurun. Tanah itu sangat rata, tersebut yaitu padang mahsyar. Dihadirkannya para makhluk, terutama yang tersebut yaitu manusia, untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan apa-apa yang ia perbuat pada waktu hidup di alam dunia. Dan beruntunglah orang-orang yang ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membawa keimanan yang selamat. Dan celakalah bagi orang-orang yang dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala membawa iman yang rusak. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadirkannya kita manusia kelak di mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan semua perbuatan kita. Ini kita dituntut untuk menyampaikan apa-apa yang kita perbuat pada waktu di alam dunia. Dan penyampaian kita itu akan dihadirkan dengan beberapa saksi, yang mana saksi ini yaitu saksi yang sangat kuat, saksi yang tidak akan pernah luput untuk menyaksikan kita. Dialah saksi yang kuat, dialah saksi yang jelas. Tidak ada sedikit kesamaran atau tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh saksi-saksi tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Dzurratun Nasihin bahwa ada beberapa saksi yang kelak akan menjadi saksi kita untuk menyampaikan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini tertulis wa yuqalu asyuhada'u 'alan nasi sab'ah, bahwa kelak manusia akan didampingi dengan 7 saksi untuk menyampaikan perbuatan serta amalnya pada waktu ia hidup di alam dunia. Saksi yang pertama di sini disebut al-awwalu al-malaikah, yaitu malaikat-malaikat akan menjadi saksi kita kelak di padang mahsyar. Malaikat akan menjadi saksi yang kuat,
malaikat akan menjadi saksi yang begitu waspada. Mereka akan menyampaikan, yaitu apa yang dulu pernah kita perbuat, yang dulu pernah kita lakukan semasa hidup di alam dunia. Dan malaikat tidak akan menyembunyikan barang sedikit pun, barang secuil pun, apa-apa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tertulis di dalam Al-Qur'an, wal malaikatu yashhadun. Dan adapun para malaikat yang telah aku ciptakan kelak akan menjadi saksi di antara para saksi. Saksi yang kedua yang kelak akan menjadi saksi kita untuk menyampaikan amal kita, untuk menyampaikan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tertulis yaitu wasani al-ardu, yaitu bumi. Bumi yang kita tinggali saat ini. Bumi yang sebagai tempat kita berpijak. Kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa-apa yang kita perbuat. Yang ketiga, yang akan menjadi saksi kita kelak di Yaumul Mahsyar tentang permintaan pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu yang ketiga az-zamanu, yaitu waktu. Waktu yang saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai nikmat yang agung. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menemani kita di setiap saat, kelak akan menjadi saksi tentang apa-apa yang kita kerjakan di alam dunia ini. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis, yudadi kullu yaumin ana yaumun jadid wa ana ala ma ta'malu syahid. Dalam hadis tersebut bahwa yang namanya waktu atau zaman, tiap hari mereka berteriak, tiap hari mereka memanggil kita bahwa akulah hari untuk kalian semua, dan akulah hari yang baru yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah tentang apa yang engkau perbuat. Yang keempat, yaitu warobi'u al-lisan, yaitu mulut kita. Mulut akan menjadi saksi apa-apa yang pernah kita perbuat di alam dunia. Baik ataupun buruknya, salah ataupun benarnya, lurus ataupun sesatnya, yang namanya mulut ini kelak akan menyampaikan apa adanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersirat di dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum. Akan datang satu hari yang mana di sana mulut kalian akan bersaksi tentang apa-apa yang engkau perbuat. Saksi yang kelima yang tertulis di dalam kitab Duratun Nasihin, yaitu wal khamisu al-arkan, anggota tubuh. Anggota tubuh kita dari ujung rambut yang kita sebut sampai ujung kaki kelak akan menyampaikan apa-apa yang pernah kita amalkan. Baik buruk, salah benar, lurus ataupun sesat, akan disampaikan oleh anggota tubuh kita satu persatu. Sebagaimana kepala yang diliputi oleh beberapa indera akan menyampaikan apa adanya kepada Allah. Telinga digunakan untuk apa? Mata digunakan untuk apa? Daya cium digunakan untuk apa? Sampai mulut digunakan untuk apa? Bahkan akal kita digunakan untuk apa? Ini baru kepala. Turun ke tangan, sampai perut, sampai kaki, dan yang lain akan bersaksi dengan tegas, akan bersaksi dengan kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita perbuat pada waktu hidup di alam dunia.
Sebagaimana di dalam Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada satu hari di mana mulut-mulut itu terkunci. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara saat itu tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi yaitu kaki kita. Bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang dulu pernah kita perbuat. Saksi yang keenam yang akan menghadirkan penyampaian-penyampaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang dulu pernah kita berbuat, yaitu al-malakanil katibani, yaitu dua malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yang diberi nama yaitu Raqib dan Atid, yang untuk mengawasi pergerakan kita pada waktu di alam dunia. Raqib dan Atid akan menyampaikan apa adanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lugasnya, dengan jelasnya, dan tidak ada satupun amal, sebutir pun amal, sedebu pun amal yang tidak akan disampaikan oleh Raqib dan Atid. Yang ketujuh, yang terakhir, yang tertulis di dalam kitab Duratun Nasihin, yang kelak akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasyabiu ad-diwadi, yaitu catatan amal atau yang disebut buku catatan amal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hadza kitabuna yantiqu 'alaikum bil haqq. Catatan amal ini akan menjadi saksi yang nyata. Catatan amal ini akan menjadi saksi yang hak tentang apa-apa yang dulu pernah kita perbuat. Hadirin saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pahami, kalau kita renungkan dengan apa yang tadi saya sampaikan, begitu hebatnya, begitu kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi pergerakan kita. Sampai-sampai tidak tanggung-tanggung ada 7 saksi yang kelak akan mendampingi kita untuk menyampaikan tentang apa yang dulu pernah kita perbuat di alam dunia. 7 saksi ini, 7 saksi yang sangat hebat, tidak mempan disuap, tidak mempan direkadaya, tidak mempan direkayasa. Dia akan menyampaikan apa adanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, masihkah kita akan terus ingkar dengan janji-janji Allah? Lantas, masihkah kita tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa saksi tadi yang saya sebutkan, ada satu saksi yang perlu kita manfaatkan sebenar-benarnya, yaitu berbicara tentang zaman, yaitu waktu. Pesan Al-Fakir untuk diri dan untuk hadirin jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini: gunakan waktu sebaik mungkin. Gunakan waktu sebaik mungkin. Isilah waktu-waktu kita dengan amaliyah, dengan perbuatan yang baik. Karena yang namanya waktu ketika bergulir, ia tidak akan kembali lagi. Dan sangat beruntunglah orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengisi waktunya dengan mentaati perintah-perintah Allah, dan ia membatasi waktunya untuk mencegah atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi celakalah bagi manusia ketika ia diberi kesempatan atau yang disebut waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terlena, ia asik bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang namanya zaman ini, yang namanya waktu ini
kelak akan menjadi saksi yang nyata. Hadirin saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat kajian pada malam hari ini untuk kita, untuk semua. Mari kita tutup dengan pembacaan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.